Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau ajak kalian menjalankan sunnah Rasul, yaitu bekam. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Oke, jadi yang dibekam adalah suami aku ya. Aku cuma nemenin dia. Jadi aku bakal jelasin step-stepnya. Nah, awalnya itu badan kita tuh bakal dipijit, dipakein minyak gitu. Nextnya itu dipasangin alat nih, kayak buat nampung si darahnya. Dipasangnya pakai alat yang itu tuh, yang kayak pemantek gitu ya. Nah, dipasangin sampai ke bawah-bawah. Nah, habis gitu agak didiemin dulu sampai yang daging yang ngembangnya itu sampai bener-bener kayak merah banget gitu. Nah, kalau udah merah gitu langsung dibuka dan disayat pakai silet. Jadi ada dua opsi ya teman-teman. Ada pakai jarum dan pakai silet disayat. Kalau pakai jarum kan ya ditusuk-tusuk gitu ya. Tapi suami aku katanya milih pakai silet. Disayat aja. Nah, habis gitu langsung tuh kan, habis disayat dimasukin lagi si alatnya, ditempelin lagi sampai darahnya itu keluar lah gitu. Nah, ini dilakukan di semua daging yang memang sudah dipasangi alat itu gitu. Tidak sakit kata dia, kata suami aku nggak sakit kok. Ya memang disayatnya juga bukan yang disayat kayak mana ya, tuh cuma gitu-gitu aja doang gitu tuh. Nah, udah mulai langsung keluar kan si darahnya. Terus pakai alat itu jadi kayak disedot aja gitu kan si darahnya. Nah, kebetulan nih si suami aku anginnya lumayan banyak katanya. Jadi kalau ada anginnya itu si alatnya itu bakal kayak berembun gitu teman-teman. Nah, tuh darahnya udah mulai banyak ya. Jadi dia suami aku nih pertama kali bekam, katanya itu kalau pertama kali bekam itu efeknya bakal kerasa banget ya. Kayak mual-mual, kayak pusing, kayak pegel-pegel, dan si darahnya ini bakalan hitam banget gitu. Nah, tapi si suami aku sih enggak sampai mendapatkan efek yang sebegitu parahnya sih, alhamdulillahnya. Dan si darah yang merah bangetnya juga enggak yang sampai banyak banget gitu loh, kayak biasa aja gitu. Nah, semua prosesnya itu dilakukan berulang-ulang ya. Jadi kalau yang asal-asalan itu bisa cuma ngabisin waktu 30 menitan, tapi ini memang recommended banget deh tabibnya. Jadi kita tuh di sini sampai sejam setengahan gitu, sejaman lebih lah pokoknya. Nanti aku kasih tahu kalian di mana tempat bekam yang recommended ini, karena memang kayak suami aku tuh di treatnya itu bagus banget. Jadi dia nih kan diangkat ya setelah si darahnya itu pada ngumpul gitu, itu kental banget bisa dilihat. Nah, itu dia buka dulu, dia lap-lap, habis gitu si alatnya dia bersihin dulu. Nah, nanti dia pasang lagi, jadi kayak bener-bener di darah kotornya tuh diambil sampai habis gitu loh. Nah, ini jadi itu yang bikin lama kan, dan memang ratingnya juga bagus ini tempat. Tapi dia tuh kayak nggak ada, dia rumahnya itu nggak ada pelang kayak terima bekam kayak gitu. Nanti aku kasih tahu kalian di mana tempat bekam yang recommended ini, karena memang kayak suami aku tuh di treatnya itu bagus banget. Jadi dia nih kan diangkat ya setelah si darahnya itu pada ngumpul gitu, itu kental banget bisa dilihat. Nah, itu dia buka dulu,
dia lap-lap. Habis gitu si alatnya dia bersihin dulu. Nah jadi kalau bagian atasnya sudah selesai, lanjut ke bagian punggung bawah ya, dipasang-pasang lagi kayak tadi. Dan kalian bisa lihat itu di si alat bekamnya itu kayak berembun gitu kan. Nah itu angin. Nah jadi si anginnya ini lumayan banyak nih suami aku. Dan yang paling parahnya itu itu tuh yang samping keteknya dia tuh hitam banget kayak begitu kan. Nah di situ angin, pusatnya angin tuh katanya. Nah pokoknya tuh sampai dia tuh yang udah di 2 kali dicabut tuh dia pasangin lagi gitu sampai bener-bener si darahnya itu habis. Jadi memang nggak asal-asalan si tabibnya ini, dan dia juga sudah bersertifikat ya tentunya. Nah sampai ke bagian pundak itu dibekamin sama si tabibnya, dan si alatnya itu lebih kecil ya, jadi menyesuaikan gitu. Nah ini penampakan setelah suami aku selesai dibekam di bagian punggungnya ya. Itu bisa kalian lihat dari atas sampai bawah semuanya kayak begitulah sesudahnya. Dia nggak merasakan sakit yang kayak gimana. Terus dia dikasih pijet nih di bagian tangan. Nah malah ketika dikasih pijet ini suami aku sampai kelojot karena pencernaan dia kurang bagus katanya. Dan dia juga kolesterolnya tinggi banget, bisa dilihat dari tadi ya si darahnya yang merah gitu pokoknya. Jadi si tabibnya tahu dari darahnya, dari penampakan darah warnanya itu kayak mana. Jadi ketahuan apakah ini asam urat atau ini kolesterol atau apa. Jadi ketahuan dari si warna darahnya gitu. Jadi begitu aja proses bekam dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi memang bekam ini adalah sunnah Rasul, disunahkan sekali untuk para laki-laki karena kan laki-laki tidak mengeluarkan darah kotor ya. Nah nanti suami aku bisa bekam lagi itu setelah luka sayatannya itu pulih gitu, jadi kayak hilang, bener-bener hilang si bekasnya. Baru si tabibnya nyaranin bisa dibekam lagi gitu. Manfaatnya banyak banget deh pokoknya, karena kan mengeluarkan darah kotor itu memang keharusan ya. Jadi bagi kalian yang mau bekam, jangan ragu, jangan takut karena enggak sakit, enggak serem itu gitulah. Oke, itu aja sih. Thank you ya udah nonton.